Halo teman-teman, welcome back with me, Icans. Di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah chat story horror teman-teman. Chat story horror kali itu berjudul tentang tragedi bagi rapot di sekolah. Oh my love. And so kita harus banyak omong teman-teman, kita langsung aja mulai ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dulu video ini, dan yang belum subscribe dulu dong. And so kita langsung banyak ngomong, kita langsung aja mulai ke chat story horornya, oke? Okay? 1, 2, 3, let's go. Oke teman-teman, di sini kita ngechat ke kontak yang bernama Rian. Katanya, Rian, lu di mana, kata kita teman-teman. Emang kenapa, kata Rian? Katanya mau balik sekolah bareng. Ini gua nungguin lu di warung depan sekolah. Lu di mana sih? Oh, jadi mereka tuh janjian mau balik sekolah bareng. Tapi Rian belum datang nih. Gua masih di kelas katanya. Oh, Rian masih di dalam kelas, tapi kelasnya udah kosong teman-teman. Sama siapa, kata si kita ini? Sendirian. Lagi ngapain di kelas sendirian? Oh, dia di kelas sendirian ngapain coba? Anak-anak yang lain udah pada balik kok. Oh my love, gua lagi cek rapot gua. Cek gimana? Dia lagi ngecek rapotnya. Takutnya ada nilai yang jelek. Kalau ketahuan orang tua gua bisa bahaya nanti. Waduh. Terus gimana? Ya untungnya nggak ada. Hehehe. Oh, nggak ada yang jelek ya nilainya teman-teman. Jadi aman kayaknya. Sini aja Edi, kata Rian. Oh, nama kita Edi teman-teman, ke kelas. Lah, males lah, gua udah di luar sekolah. Ayolah cepetan, katanya mau balik bareng. Gua udah lapar nih. Malah si Edi yang disuruh ke kelas, gimana sih Rian nih? Kan udah waktunya pulang ini. Iya deh, gua ke situ sekarang. Tungguin. Iya cepetan, kata si Edi. Edi. Ini buku rapot siapa ya di meja guru? Buku rapot? Rapot? Iya, kata Rian. Oh my love, ada sebuah buku rapot di meja guru. Dan namanya itu Wahyudi. Lah, itu ada namanya Wahyudi. Masalahnya, oke, di kelas gua nggak ada yang namanya Wahyudi. Tapi di sekolah kita ada yang namanya Wahyudi nggak? Oh my love, kayaknya nggak ada deh. Terus itu punya siapa? Nggak ada yang namanya Wahyudi di sekolah mereka. Terus ini rapotnya siapa temen-temen? Nggak tahu, aneh banget. Nilainya 0 semua. Nilainya 0 semua temen-temen. Dari mulai pelajaran agama, PKN, bahasa Indonesia, pokoknya semua nilainya 0. Kok bisa, kata si Edi temen-temen. Oh my love, gak tahu, kata Rian. Ini aneh gak sih? Rapot bisa 0 semua nilainya. Ya aneh banget lah. Zaman sekarang hampir gak mungkin siswa dapat nilai 0 di rapot, kecuali dia emang gak pernah ikut pelajaran dan gak pernah ikut ujian. Oke temen-temen, kita lihat. Terus ini rapot siapa dong ya? Udahlah biarin aja, kata si Edi. Mending balik aja cepet, katanya. Oke, iya deh, kata Rian. Oh iya, ntar malam keluar yuk nongkrong. Kan udah libur ini karena udah bagi rapot ya. Jadi si Edi ngajakin nongkrong nanti malam temen-temen. Apakah mau Rian? Ayo, gua juga lagi pengen main. Oh, Rian mau temen-temen. Iya, tapi gimana nanti malam aja ya? Takutnya gua ngantuk. Hahaha. Oh my love. Lah gimana sih, kata Rian? Malam harinya. Oke temen-temen, malam harinya nih. Rian, Edi, lu di mana? Gua udah di lokasi. Ini jam setengah 10 malam ya temen-temen. Hah? Gua di rumah? Si Edi di rumah? Di rumah? Gimana sih lu?
Gua udah di jalan sawah ini. Hah, si Rian lagi ada di jalan sawah. Lah lu ngapain di situ, kata si Edi. Ngapain? Kan lu yang chat gua. Ah? Katanya sini ke jalan sawah. Rian, demi apapun gua nggak chat lu, kata si Edi. Mana buktinya kalau gua chat lu kayak gitu? Mana coba? Oh, jadi Edi tuh sama sekali nggak ngechat si Rian kayak gitu, temen-temen. Tadi lu pakai nomor baru. Hah? Nomor baru? Kok chatnya nggak ada ya? Nomor baru? Gua nggak ganti nomor, kocak. Siapa tahu itu orang lain. Oh, jadi dia nyangkanya itu si Edi, temen-temen. Padahal itu nomor baru, nggak tahu nomor siapa. Tapi kan yang ngajakin keluar cuman elu. Gua pikirnya elu yang chat. Wah, parah lu. Gak mikir-mikir dulu. Harusnya lu chat ke nomor gua dulu buat mastiin. Iya sih temen-temen, harusnya ngechat dulu ke nomornya si Edi buat mastiin itu tuh beneran si Edi atau bukan gitu. Oke. Kita lihat temen-temen. Terus siapa dong yang chat gua suruh ke jalan sawah ini? Nomornya tiba-tiba nggak ada soalnya. Waduh. Serius? History chatnya nggak ada? Nggak ada. Udah sih, mending lu balik aja cepetan, kata Edi. Iya, kata Rian. Gue juga mulai merinding ini. Waduh, merinding temen-temen. Loh, motor gue kenapa ini? Kenapa? Kok motor gue gak mau nyala? Habis bensin gak? Enggak, kata Rian. Gue baru aja isi bensin. Terus, kenapa dong? Motor Rian tiba-tiba mogok, temen-temen. Mana gue tahu? Gimana ini? Kok pikiran gue jadi gak tenang gini? Lu tenangin pikiran lu. Jangan takut, jangan panik. Nanti bakal berantakan katanya. Mending lu telepon ayah lu. Oke teman-teman. Edi, kenapa? Ada orang jalan ke arah sini. Hah? Siapa? Oke. Dia pakai seragam sekolah. Seragam sekolah? Jam segini? Apa jangan-jangan dia orang yang chat lu suruh datang ke jalan sawah itu? Aneh banget teman-teman, ada orang yang pakai seragam sekolah di jam 9:30 malam ya. Gua nggak tahu, kata Rian. Astaga, Ed, kulitnya pucat. Hah? Oh my love, ini manusia bukan sih? Kulitnya pucat gitu temen-temen. Lah itu mah bukan orang bukan orang gila. Itu mah bukan orang gila. Kulitnya pucat gitu dan matanya hitam. Oh, kata Edi ini mah bukan orang. Ini tuh apa gitu, kulitnya pucat dan matanya hitam, kayak bukan orang. Dia minta rapotnya dikembalikan. Hah? Rapot? Gawat, dia marah. Larilah, cepetan. Tinggalin aja motor lu di situ. Oh my love, sosok itu marah temen-temen. Rian, lu kabur kan? Oke. Iya, gue ini lagi kabur. Tapi gue harus kemana ini, kata Rian. Di sini nggak ada rumah satupun. Gue harus lari kemana? Kayaknya ada satu rumah di situ. Lu cari aja. Oh my love, gawat. Hantu itu ngejar gua. Cepetan lari aja. Jangan nengok ke belakang. Oke. Gua nemu rumah. Oh, akhirnya Rian nemu rumah, temen-temen. Nah, itu rumah yang gua maksud. Meskipun gue juga nggak tahu itu rumah siapa. Yang penting, lu minta tolong aja sama yang punya rumah itu. Oh my love, seenggaknya supaya nggak dikejar lagi sama hantu seragam SMP tadi ya. Rian, akhirnya. Gimana? Gua udah masuk ke rumah. Rian udah masuk ke rumah. Beruntung
Oke. Yang punya rumah ngizinin gua masuk ke rumahnya. Oh my love. Syukur deh kalau gitu. Tapi gua masih penasaran. Maksudnya apa sih? Rapot-rapot itu, kenapa hantu itu minta rapotnya dikembalikan? Nah ini kenapa nih? Rapot yang mana? Ed. Oke. Kita lihat. Kayaknya ini ada hubungannya sama rapot yang gue temuin di kelas tadi siang. Yang namanya Wahyudi, yang nilainya 0 semua. Iya, soalnya rapot itu gue bawa balik ke rumah. Hah? Kenapa lu bawa balik ke rumah? Rapotnya dibawa pulang temen-temen. Gue penasaran aja, itu rapot siapa? Gua kan udah bilang biarin aja. Kenapa lu malah bawa balik sih? Malah dibawa pulang dong rapotnya. Gua nggak tahu kata Rian kalau misalkan rapot itu milik siswa hantu. Duh, ada-ada aja. Ya udah, yang penting lu sekarang aman untuk sementara. Oke. Kita lihat temen-temen. Iya, ini juga gue lagi dibuatin teh anget. Tapi apa? Gue nyium bau aneh. Bau apa? Ini aneh sumpah. Apa sih? Baunya kayak bau busuk. Dari arah salah satu kamar di rumah ini. Serius? Iya. Gue jadi penasaran. Rian, inget, lu lagi di rumah orang. Jangan sembarangan masuk kamar orang. Lu tuh udah dibantu. Jangan jadi gak sopan. Oh my love temen-temen. Kita lihat apa ini. Oh my love, ini apaan temen-temen? Tengkorak manusia pakai seragam SMP. Hah? Bau itu berasal dari sini. Oh my love, jangan bilang itu tengkorak asli. Gua nggak tahu kata Rian. Oke temen-temen. Tapi kenapa dipakein seragam sekolah? Rian, kayaknya lu masuk rumah yang salah. Kan kamu Edi yang nyuruh si Rian masuk ke rumah ini gitu kan, minta tolong ke yang punya rumah ini. Ed, namanya. Siapa namanya? Wahyudi. Oh my love, gak beres ini Rian. Wahyudi sama persis sama seperti nama di rapot yang lu temuin di kelas. Apa jangan-jangan Wahyudi ini anak yang punya rumah? Oh my love. Tapi kenapa tengkoraknya disimpan di kamar? Gawat, ibu itu datang. Dia bawa Ini ibu yang punya rumah. Rian, lu dalam bahaya. Waduh, mukanya serem gitu ya, kayak mengintimidasi gitu. Katanya gua harus balikin rapot anaknya kalau mau selamat. Gimana ini kata si Rian? Oh, ibunya pun tahu kalau misalkan rapot anaknya itu si Wahyudi ada di si Rian temen-temen. Ya udah balikin aja cepet kata si Edi. Tapi rapotnya di rumah. Gimana dong kata si Edi? Oh my love, rapotnya di rumah ya. Ibu itu bilang, oke. Bilang apa tuh? Cepet balikin rapotnya katanya. Oke. Kalau enggak, gua bakal dihabisin sama ibu ini. Dan kalau gua bohong, gua bakal dihabisin sama arwah Wahyudi. Ya udah cepet balik. Terus balikin rapotnya ke si ibu itu, cepetan. Oh my love. Iya gue balik kata Rian. Oh ternyata Wahyudi dulunya adalah seorang siswa di sekolah Rian. Wahyudi kurang pintar dalam pelajaran dan menjadi bahan bulian di sekolahnya. Karena itu Wahyudi drop dan sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Sang ibu tidak bisa menerima kepergian Wahyudi. Hingga akhirnya sang ibu menyimpan tubuh Wahyudi di kamar hingga menyisakan tulangnya saja. Oh my love temen-temen.
Dan setelah Rian mengembalikan rapot Wahyudi ke ibunya, Rian pun langsung melaporkannya ke polisi. Dan tak lama ibu Wahyudi pun ditangkap oleh polisi. Oh my love, udahan ya temen-temen. Oke, jadi rapot yang ditemukan sama Rian di kelasnya, yang dimana rapot itu bernama Wahyudi. Yang ternyata si Wahyudi ini dulunya adalah siswa di sekolahnya si Rian, teman-teman. Si Wahyudi ini dia itu kurang pintar dalam pelajaran dan menjadi bahan bulian di sekolahnya. Hingga akhirnya si Wahyudi ini meninggal karena drop dan sakit, teman-teman. Nah, paling anehnya itu si ibunya itu tidak menguburkan jenazahnya, melainkan malah disimpan di kamarnya bertahun-tahun hingga menjadi tulang belulang, teman-teman. Oh my lord. Mungkin itu alasan kenapa arwahnya si Wahyudi ini masih gentayangan, bahkan masih berharap dibagikan rapot di sekolahnya, teman-teman. Oh my lord, kasihan banget ya. And so mungkin itulah teman-teman untuk cari story horror kali ini. Thanks for watching this video. Mohon maaf bila perbuatan atau perkataan yang tidak enak yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, saya akan end soon next time.